Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Selamanya ku mau mengasihi-Mu, Tuhan. Kaulah segalanya dalam hidupku, Yesus. Seumur hidupku menyembah-Mu, seumur hidupku mau mengasihi-Mu. Kaulah satu-satunya di hidupku. Kaulah kerinduanku,
sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita akan belajar kembali mengenai Fulfilling Divine Destiny. Nah, di sini kita melihat bahwa ternyata Divine Destiny itu tidak sesederhana yang kita pikirkan atau pahami selama ini. Dan mungkin juga Tuhan cukup rumit juga dibuat oleh manusia ini. Karena kita tahu manusia ini dibilang aneh, ya di mana anehnya, dibilang tidak aneh tapi juga aneh. Ya. Cara bicaranya, tingkah lakunya, dan sebagainya, pemikirannya, itu seringkali yang membuat dunia ini kacau balau. Inilah manusia. Itulah sebab yang Tuhan mau itu adalah nurut taat kepada Dia. Seperti yang sudah Tuhan buatkan programnya, rancangannya, yaitu Divine Destiny. Mengikuti jalur Divine Destiny ini. Saya mengatakan enggak peduli orang itu pejabat gereja lah, atau jemaat biasa, atau pendeta yang hamba Tuhan lah dan sebagainya. Semuanya itu akan bikin ribut semua kalau tidak mau tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Umat Allah, umat pilihan Allah sendiri, Israel, biji mata Allah, yang sangat dikasih oleh Tuhan, yang dengan tangan yang kuat Tuhan memaksa supaya mereka dibebaskan dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian,
seperti yang sudah dijanjikan Tuhan. Negeri yang berlimpah dengan susu dan madunya. Tapi ternyata juga bikin kisruh juga. Ribut juga. Nah, peristiwa ini dicatat di dalam Bilangan pasal yang ke-13 dan 14. Ceritanya adalah ketika mereka sudah di perbatasan, hendak masuk ke tanah Kanaan, maka dikirimlah 12 mata-mata untuk mengintai negeri itu. 40 hari lamanya mereka menjelajahi negeri itu untuk memonitor, melihat, dan kemudian setelah itu mereka kembali dan membawa laporan. Tapi laporan ini terbagi dua. Dari 12 mata-mata itu, yang 10 memberi laporan yang negatif. Sedang yang 2 memberi laporan yang positif. Yang 10 ini mengatakan, waduh, negerinya ini raksasa penduduknya. Dan kemudian kota-kotanya itu berkubu. Sulitlah bagi kita untuk bisa menaklukkan mereka. Tapi anehnya mereka juga mengatakan, memang negeri itu istimewa. Hasilnya memang luar biasa. Ini loh, kami bawa buktinya. Nah, mereka bawa hasil bumi yang ada di sana, buah-buahnya dan sebagainya. Memang istimewa. Tapi yang dilihat oleh mereka adalah kemustahilan. Memang di dunia ini kita melihat bahwa banyak hal yang cenderung bisa dikategorikan mustahil. Karena sulitlah, karena sukar, karena berat, dan seterusnya. Tetapi kita harus mengerti apa destiny Tuhan itu. Itu yang harus jadi fokus kita. Sudah jelas destiny Tuhan bagi umatnya ini adalah masuk ke tanah perjanjian. Ya itu yang harusnya dipegang sudah. Bukan melihat kanan kiri dan sebagainya. Kemudian berkomentar ini itu dan macam-macam. Berbeda dengan dua mata-mata yang lain. Ternyata mereka adalah Yosua dan Kaleb. Mereka melihat hal yang sama, keadaan yang sama, fakta yang sama, kesulitan yang sama, dan bahkan mungkin mereka tidak memungkiri fakta kalau ada orang mengatakan, wah kelihatannya mustahil itu. Tetapi yang mereka pegang bukan itu semuanya, bukan fakta-fakta itu. Yang mereka pegang adalah divine destiny. Kalau Tuhan sudah berjanji, maka itu akan terjadi. Ini kalau kita berbicara mengenai fulfilling divine destiny. Memang tidak selalu apa yang merupakan divine destiny itu seperti apa yang kita pikirkan, apa kita rencanakan. Tetapi yang jelas kalau itu divine destiny, ujungnya pasti hari depan yang penuh harapan. Pastilah kemenangan, keberhasilan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena pada pagi hari ini, mari kita cuma nurut saja sama Tuhan dan pegang janji Tuhan. Umat Israel ini sebetulnya sudah tinggal selangkah saja untuk menikmati janji Tuhan. Tapi ternyata akibat dari semua itu
mereka tertunda 40 tahun. Bahkan selama 40 tahun itu mereka dihabisi semuanya. Itu bisa kita lihat di dalam pasal 14 ayat yang ke-32. Ya. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini. Nah, perhatikan, bangkai-bangkaimu berarti kematian yang akan mereka hadapi. Dengan demikian, maka mereka tidak akan menikmati tanah perjanjian itu. Karena mati. Kita lanjut, ayat yang ke-33. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Nah, coba lihat. Berarti di sini kita lihat kemungkinan besar yang masuk nanti cuma anak-anak saja yang pada saat itu masih anak-anak. Jadi 40 tahun kemudian tentunya mereka sudah dewasa. Sementara orang-orang yang pada waktu itu sudah dewasa, selama 40 tahun ini akan mati semua. Dikatakan lagi bangkai-bangkaimu akan habis di padang gurun. Ya, lanjut ayat 34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini, mereka akan habis dan disinilah mereka akan mati. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Ya. Nah, jadi jelas di sini kita lihat bahwa Tuhan menjatuhkan punishment, hukuman kepada umatnya ini. Yang sebelumnya mereka itu sebetulnya destininya adalah masuk ke tanah perjanjian. Tetapi sayang sekali, akibat ulah mereka, maka mereka tertunda 40 tahun dan bahkan sebagian dari mereka selama 40 tahun itu yang tua-tua, tidak ada satupun yang masuk kecuali Kaleb dan Yosua saja. Jadi orang dewasa yang masuk ke tanah Kanaan cuma Yosua dan Kaleb. Selebihnya adalah anak-anak. Ya, selama 40 tahun kemudian mereka menjadi dewasa tentunya, ya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa sepertinya divine destiny ini berubah. Nah, di sini kita lihat ya bahwa destiny ini bukan takdir, tapi rencana Tuhan. Dan ketika ada deviasi, ya, penyelewengan dan sebagainya, maka Tuhan turun tangan untuk kalau bisa diluruskan. Kalau enggak, ya udah dihukum, ya. Seperti yang terjadi pada diri orang Israel ini. Apakah Tuhan berubah dalam hal ini? Bukan. Tetapi mereka sendiri yang sudah membuat semuanya ini menjadi kacau balau. Oleh karena itu, mari saat ini kita memahami ya,
bahwa tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali taat saja kepada Tuhan. Ya, sudah kita baca tadi dalam ayat 29, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat semua tanpa kecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri dengan mengangkat sumpah, telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Nah, jadi yang masuk cuma mereka yang berumur 20 tahun ke bawah. Nah, setelah 40 tahun ya mereka tentunya ada yang berusia 40, 50, 60 ya. Sementara yang di atas 20 tahun selama 40 tahun itu habis semua, dikatakan bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Apakah ini perubahan? Bukan. Inilah yang disebut unfulfilling divine destiny. Mereka tidak bisa memenuhi, tidak fulfilling divine destiny akibat ulahnya sendiri. Ya tapi memang kondisinya kan berat itu, menurut laporan karena ada raksasa, ini begini, begitu dan seterusnya. Saudara sekalian, dunia ini kapan pernah memberikan laporan, informasi, atau berita yang ya menyenangkan? Apa yang disampaikan dunia selalu adalah hal-hal yang membuat kita tidak bisa bersuka cita. Itu dunia. Tetapi kalau kita memahami divine destiny, mari kita cuma pandang Yesus saja. Nah, di sana Dia yang sudah berjanji, seperti juga sudah berjanji kepada orang Israel. Tidak mungkin akan mengingkarinya, tidak akan pernah mengingkarinya. Buktinya jelas. Dua orang yaitu Yosua dan Kaleb menikmati janji Tuhan tersebut. Karena mereka tetap memandang Yesus, percaya pada janji Allah. Itu jelas mereka ungkapkan itu ya. Ketika segenap umat ini meraung-raung dan meratap bersungut-sungut di hadapan Tuhan, ya. Tapi Yosua dan Kaleb coba menenteramkan mereka. Karena mereka tahu janji Tuhan. Ya, coba kita bisa lihat itu dalam pasal 13 ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, dari mana dia tahu pasti kepastian ini? Karena janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Ya. Dalam ayat yang ke-6, pasal 14, kita baca, tapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Nah, jelas sekali sudah. Inilah contoh kehidupan orang yang
fulfilling divine destiny. Pandangannya hanya kepada Yesus saja, tidak yang lain-lain. Mari saat ini kita belajar dari Yosua dan Kaleb ini untuk menjalani our course of life ini, jalan kehidupan kita, divine destiny ini. Karena ujungnya pasti hari depan yang penuh harapan. Minta pimpinan Roh Kudus, sekalipun menghadapi banyak hal. Maka Tuhan akan memberikan janjinya digenapi dalam hidup kita. Dan hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Yesus. Sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan. Nama Yesus dipermuliakan, dan biar Roh Kudus terus menuntun kami, fulfilling divine destiny. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.